Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, perkenalkan saya Ibu Nur Fadila. Kalian bisa memanggil saya Bu Fadila. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi mata pelajaran matematika kelas 7. Untuk materi yang pertama yaitu tentang bilangan, kalian bisa membuka buku paket halaman 1. Namun jangan lupa kita berdoa, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kita diberikan ilmu yang manfaat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Silakan berdoa. Baik, kita lanjutkan. Untuk bab 1, materinya adalah tentang bilangan. Coba kalian perhatikan di buku paket halaman 1. Kamu sambil mengikuti apa yang dijelaskan oleh Bu Fadila. Kamu buka buku paket halaman 1, yaitu bab 1 tentang bilangan. Bilangan terbagi menjadi skema seperti ini. Ini bisa lebih jelas kalian perhatikan. Bilangan dibagi dua, yaitu bilangan rasional dan bilangan pangkat. Bilangan rasional terbagi lagi menjadi dua, bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan bulat, waktu di SD kalian sudah mendapatkan, atau waktu di MI-nya ya, itu ada dibagi dua, yaitu bilangan negatif dan bilangan cacah. Bilangan negatif itu terdiri atas negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Lalu bilangan cacah itu adalah bilangan bulat, mulainya dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga bilangan cacah itu terdiri atas bilangan asli ditambah dengan bilangan 0. Bilangan asli, masih ingat kalian bilangan asli itu mulai berapa anak-anak? Ya, bilangan asli itu mulai 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga dari keterangan ini bilangan cacah itu terdiri atas mulainya dari 0 ditambah bilangan asli. Jadi bilangan cacah mulai berapa? 0, 1, 2, 3. Pada materi kali ini kita dititik beratkan pada bilangan bulat. Sudah saya sampaikan tadi bahwa bilangan bulat itu ada dua, yaitu bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Di mana bilangan cacah ini adalah bilangan 0 dan ini adalah bilangan bulat positif. Ya, saya ulangi lagi. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif, lalu bilangan 0, dan bilangan bulat positif itu pada bilangan cacah. Namun bilangan cacah itu mulainya dari 0. Kalau bilangan bulat positif itu mulai dari 1. 0 adalah berdiri sendiri. Baik, untuk materi berikutnya kamu buka buku di buku paket halaman berikutnya tentang membandingkan bilangan bulat. Bilangan bulat tertera pada garis bilangan seperti ini. Kita lihat angka 0 menuju ke kiri, angkanya semakin kecil. Kita lihat angka 0 semakin ke kanan, angkanya semakin besar. Negatif 1 dengan 0 lebih besar mana? Lebih besar 0. Angka 3 dengan 4 lebih besar mana? Lebih besar 4. Kesimpulannya, angka yang berada di kanan sebuah bilangan, dia pasti lebih besar dari bilangan tersebut. Angka yang berada di sebelah kiri dari sebuah bilangan, maka dia lebih kecil dari bilangan tersebut. Contoh, negatif 3 dengan negatif 2. Apakah negatif 3 lebih kecil dari negatif 2? Iya. Mengapa? Karena negatif 3 berada di sebelah kiri negatif 2. Apakah negatif 5 lebih kecil dari 3? Iya. Mengapa? Karena negatif 5
berada di sebelah kiri angka 3. Baik, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk penguatan, coba diingat-ingat apa yang sudah saya terangkan tadi. Dipahami ya? Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan pada operasi. Operasi pada bilangan bulat itu terdiri dari 4. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kali ini kita bicara dulu tentang penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan pada bilangan bulat, coba kalian perhatikan garis bilangan ini. Ini adalah garis bilangan untuk bilangan bulat, di mana saya tera di sini angkanya 0, 1, 2, 3. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Oke, kita lihat apa yang dimaksud dengan penjumlahan. 1 ditambah 2, 1 ditambah 2 artinya dari angka 0 ini menuju 1 ini adalah 1. Ditambah 2 dilanjutkan 2 langkah dari angka 1 ini, yaitu apa? Ini 2. Dari sini kita langkahkan 2, 1, 2. Menuju angka berapa ini? Menuju angka 3. Ini saya beri lingkaran 3, 3. Berikutnya, negatif 1 ditambah 3. Negatif 1. Dari 0 kita menuju ke kiri. Karena negatif itu lebih kecil, negatif 1 lebih kecil dari 0. Dia berada di kirinya 0. Berarti negatif 1. Ditambah, kalau ditambah kita arahnya ke kanan 3 langkah. 1, 2, 3. Menuju angka berapa ini? Oh, ini tepat atau tepatnya di mana? Di angka 2. Jadi kesimpulannya negatif 1 ditambah 3 sama dengan 2. Ini yang saya beri tanda segitiga ini berarti jawabannya adalah 2. Baik, itu adalah untuk penjumlahan. Sifat-sifat penjumlahan. Yang pertama yaitu komutatif. Yaitu apa? Komutatif. Ini bahasanya disebut dengan pertukaran. Jadi ditukar sama saja. A tambah B itu sama dengan B tambah A. Contoh, 1 tambah 2 berapa anak-anak? 3. Apakah sama dengan 2 ditambah 1? Iya, itu juga sama dengan 3. Jadi berlaku sifat komutatif. Yang kedua, sifat asosiatif atau dalam bahasa Indonesia pengelompokan, dikelompokkan. A tambah B tambah C, ini saya kelompokkan dulu sama dengan pengelompokannya A tambah B dulu baru ditambah C. Contoh 2 tambah 3 tambah 5 hasilnya berapa ini anak-anak? 2 ditambah 8 10. Sekarang saya kelompokkan 2 tambah 3 dulu. Nah, ini berapa? 5 tambah 5 berapa anak-anak? 10. Jadi pada penjumlahan berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Lalu yang ketiga, sifat yang ketiga, bilangan bulat yang genap ditambah bilangan bulat yang genap hasilnya genap. Coba sekarang kamu cari contohnya dulu. Berapa? Genap ditambah genap. Nah, sudah memberi contoh? Hasilnya apa? Genap kan? Ya. Yang keempat, bilangan genap ditambah bilangan ganjil hasilnya ganjil. Sudah kan? Ya. Berarti kamu cari contohnya ini genap ditambah ganjil. Hasilnya nanti pasti ganjil. Demikian juga yang kelima yaitu bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil hasilnya genap. Berikutnya yaitu operasi pengurangan. Operasi pengurangan A dikurangi B artinya apa? A ditambah lawan B. A ditambah lawan B. A ini siapa?
A dan B adalah bilangan bulat. Contoh, 2 dikurangi 1 berapa anak-anak? 1. Dari mana asalnya? Dari ini, 2 ditambah lawannya 1. Lawannya 1 itu berapa? Negatif 1. 2 ditambah negatif 1, hasilnya 1. Contoh yang kedua, negatif 3 dikurangi 2. Apa artinya? Negatif 3 ditambah lawannya 2. Berapa lawannya 2? Negatif 2. Sehingga negatif 3 ditambah negatif 2 hasilnya negatif 5. Sehingga negatif 3 dikurangi 2 hasilnya negatif 5. Contoh yang ketiga, 3 dikurangi negatif 1 itu sama dengan 3 ditambah lawannya negatif 1. Berapa lawannya negatif 1? Yaitu 1. Jadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. Berikutnya contoh yang keempat, negatif 4 dikurangi negatif 2. Berapa anak? Negatif 4 ditambah lawannya negatif 2 ini. Berapa lawannya negatif 2? Lawannya negatif 2 adalah plus 2. Sehingga hasilnya negatif 4 ditambah 2 hasilnya negatif 2. Demikian anak-anak, 2 operasi yang sudah saya sampaikan. Untuk berikutnya, kalian mengerjakan tugas yang ada di buku paket kalian kelas 7 ya, buku paket matematika kelas 7. Kerjakan soal halaman 14. Di situ ada soal nomor 1 sampai dengan nomor 8. Lalu halaman 16. Di situ ada tabel. Tabel itu kamu lengkapi. Tabel yang bagian atas ya. Lalu halaman 20 bagian B, soal uraian nomor 1 dan 2. Nanti dikumpulkan di Bu Fadila. Begitu. Terima kasih. Demikian materi yang pertama di kelas 7 ini saya berikan. Mudah-mudahan kalian memahami, mudah-mudahan kalian selalu sehat dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.